Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini udah saya servis masalah kulkas Polytron satu pintu tidak dingin, tapi lampunya nyala ya. Kemudian mesin kompresor juga hidup. Nah itu caranya sama seperti di video yang kemarin saya upload ya teman-teman ya. Nah kemudian di sini masalahnya. Di sini kulkas sudah bisa dingin dan juga udah bisa beku teman-teman ya. Kemudian ini ada masalah sedikit, tapi ini efeknya nanti kalau misalkan ini nggak dibenerin, efeknya ke bagian mesin kompresor. Ya, nanti kompresornya akan cepat rusak teman-teman ya. Nah biasanya kalau misalkan kulkas satu pintu ataupun kulkas yang lainnya juga, kulkas Sanyo, kulkas Panasonic, LG semuanya itu cara kerjanya sama teman-teman. Jadi kalau misalkan suhu itu udah mencapai suhu yang sudah kita tentukan, maka mesin kompresor akan istirahat, akan berhenti. Nah kemudian ketika suhu ataupun di dalam ruang kulkas ini udah mulai tidak dingin, maka otomatis mesin kompresor akan hidup kembali untuk mendinginkan suhu di ruang kulkas ini teman-teman ya. Nah karena di sini permasalahannya itu ketika mesin kompresor ini mati, kemudian mau hidup kembali, ini terlalu cepat teman-teman ya. Jadi terlalu cepat sehingga mesin kompresor itu nggak mau start ataupun nggak mau hidup lagi karena terlalu cepat. Nah sedangkan untuk kulkas ini kan kalau misalkan udah mati, kita harus ada jeda waktu tunggu sekitar 5 menit, kurang lebih itu sekitar 5 menit sampai 7 menit baru mesin kompresor hidup kembali. Nah kalau misalkan terlalu cepat, maka mesin kompresor nggak macet. Kemudian di bagian evaporator ataupun di bagian freezer ini akan mencair dengan sendirinya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah ini permasalahannya ada di bagian termostat ataupun pengaturan suhunya teman-teman. Jadi kalau misalkan pengaturan suhu ini terlalu settingannya itu terlalu terlalu dekat, jangka waktu mesin kompresor mati kemudian hidup kembali itu terlalu dekat teman-teman ya, sehingga mesin kompresor nggak mau hidup kembali. Dan ini udah kita perbaiki untuk yang kemarin, ini udah dingin gitu. Nah jadi seperti ini. Ini udah ada bunga es semuanya tuh. Udah kasar semuanya teman-teman ya. Nah tapi ini harus kita setting dulu karena jeda waktu kompresor itu terlalu dekat ataupun terlalu cepat teman-teman, sehingga mesin kompresor itu nggak mau start lagi ketika mesin kompresor sudah mati. Oke jadi di sini seperti ini, contohnya seperti ini. Nah ini kan dalam posisi mesin kompresor itu hidup ya, ini berapa ini, di 0,5. Anggap saja ini contohnya seperti ini nih teman-teman. Ini saya contohkan seperti ini sebentar. Nah seperti ini ya, sebentar, 0,5 teman-teman ya. Nah ini 0,5. Jadi anggap saja ketika suhu ini udah dingin di bagian ruang freezer ataupun di ruang evaporator, otomatis kan mesin kompresor ini mati. Jadi si termostat dia akan memutus arus ke mesin kompresor, sehingga mesin kompresor bisa mati. Anggap saja ini kita matikan ya. Anggap saja sudah dingin, ceret. Nah ini sudah mati ya, untuk mesin kompresor udah mati. Ini saya pegang juga nggak kesetrum. Nah kemudian sebelum 5 menit, ini mesin kompresor hidup kembali karena termostat udah tersambung. Nah ini perlu yang disetting. Kalau misalkan terlalu cepat, maka yang terjadi seperti ini. Ini saya coba nyalakan lagi, ini belum 1 menit ya. Ini saya coba nyalakan kembali. Ini kalau misalkan kurang dari 5 menit, rata-rata nggak mau hidup. Nih saya nyalakan. Nah ini mesin kompresor dia hanya panas saja, hanya dengung. Kemudian ampernya 2,4, ampernya tinggi. Kemudian nanti kalau misalkan ini dinyalain terus, ini saya cabut dulu. Kalau misalkan dinyalain terus, otomatis di bagian overload ini akan bunyi cetik karena ampernya tinggi, cetik gitu, memutus arus ke bagian mesin kompresor. Nah kalau misalkan ini nggak kita cepet-cepet kita benerin, maka kerusakan akan terjadi di bagian mesin kompresor. Mesin kompresor bakalan gampang macet, kemudian spool mesin kompresor itu gampang rusak.
Jadi jangka waktu pemakaian lebih sedikit teman-teman ya. Tapi kalau misalkan jeda waktunya normal sekitar kurang lebih di 7 menit ya, itu mesin kompresor itu udah normal. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi awet, jadi gitu. Kemudian seperti ini juga ada yang bertanya, Bang, kenapa kulkas saya itu ketika saya setting suhu misalkan di angka 2, nah dia lama bekunya, kadang beku kemudian mencair lagi Bang. Padahal saya setting di angka tengah-tengah antara 2 dan 3. Tapi kalau misalkan saya setting di tengah-tengah antara 3 dan 4, otomatis di sini kulkas ataupun buat es batu dia bisa beku. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sedangkan di tetangga saya katanya itu cukup di 2 saja itu udah bisa beku dan normal. Jadi tergantung settingan di bagian pengaturan suhu ini. Nah, settingannya itu kan seperti ini. Makanya di sini di video sebelumnya saya bahas ini nggak boleh lepas ya, nggak boleh lepas dari evaporator tuh. Ini harus nempel. Kadang ada di bagian sini, kadang juga ada di bagian sini. Nah, di sini nih. Nah, untuk pengaturan suhu. Kenapa ini harus nempel ya? Karena suhunya itu udah asalnya dari sini. Kemudian kalau suhu udah dingin, maka otomatis dia akan memutus arus ke bagian mesin kompresor. Jadi seperti itu. Ada juga yang seperti ini. Ini bisa juga dibuat mainan cetet-cetet gitu ya. Ini bisa menyebabkan kerusakan pada mesin kompresor. Kalau misalkan mesin kompresor dia nggak hidup, hanya panas saja, otomatis dia akan leleh nih, leleh seperti ini. Tuh udah leleh ya. Jadi ini perlu kita setting. Oke, jadi paham ya sampai di sini. Nanti kita akan lanjut bagaimana cara settingannya seperti apa teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lepas dulu ya. Ini kita lepas dulu. Ini kita buka ya di bagian sini nih. Nah, di bagian sini kita congkel aja pakai obeng min ya, kita congkel. Nah, nanti ini udah kebuka, nanti di bagian sini ini ada baut 1 dan juga 2. Nanti tinggal kita buka. Oke, jadi sekarang saya akan coba buka dulu untuk pengaturan suhunya ya. Karena untuk settingan termostat ini udah pernah saya bahas juga 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah. Nah, ini saya akan coba membuatkan video tutorial lagi. Siapa tahu belum ada yang paham juga dan belum yang nonton juga ya. Jadi saya buatkan kembali. Oke, di sini saya ambil obeng dulu. Oke, jadi di sini kita siapkan obeng min seperti ini ya. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kita congkel di bagian sini. Nah, ini kita congkel. Tuh. Nah, ini udah. Tinggal yang satunya lagi sebelahnya. Tuh, udah kebuka. Tinggal kita tarik aja. Oke. Nah, di sini ada 2 baut nih, teman-teman. Nah, ini ada 2 baut, kita tinggal buka. Cara ganti lampu juga sama ya caranya. Tinggal kita buka aja di bagian pinggir. Nah, ini udah selesai, kita buka. Nah, tuh. Nah, kemudian ini tinggal kita tarik. Ini lampu ya. Nah, tinggal yang satu ini nih. Nah, kabel yang ini ya, ini kita lepas saja. Pakai obeng min juga bisa nih. Ini tinggal kita masukin aja seperti ini, tuh. Nah, seperti ini ya, kelihatan. Nah, seperti ini satunya. Nah, udah terlepas ya. Tuh. Udah terlepas. Oke, kemudian ini kita kita setting di bawah biar enak.
Nah, ini kita buka. Nah, cara untuk membukanya di sini kan ada kancingannya juga, teman-teman ya. Nah, ini kan ada kancingan, tinggal kita buka aja seperti ini. Nah, tinggal ini kita congkel. Kemudian setelah ini kebuka ya. Nah, ini harus kita tarik ke bawah karena ini kan ada kancingannya juga. Sambil kita tarik. Sebentar, ini kurang mesti nyantol. Alah. Gua agak keras memang. Oh, ini yo. Tak lupa guys, ya dibuka ya rekan. Nah, tuh ya, tinggal buka, tinggal tarik seperti ini. Oke, jadi ini penampakannya. Nah, ini tinggal kita buka. Nah, kemarin ada juga yang bertanya ya masalah termostatnya itu bukanya gimana, tahu-tahu udah buka katanya, komplain. Nah, ini saya buatin. Ini harus keluar dulu. Dah. Agak susah. Nah, ini udah terlepas. Nah, oke, kita bahas lagi cara setting termostat. Jadi di sini ada dua settingan ya. Jadi ada dua settingan. Nah, ini satu. Kemudian di sini juga ada settingan juga. Nah, ini saya akan jelaskan secara ndak usah opo ya jenenge. Nggak usah pakai different ya. Nanti malah pusing. Jadi ini saya jelaskan seperti ini. Kalau misalkan ini tuh settingan berapa lama teman-teman, berapa lama mesin kompresor itu hidup kembali. Jadi ketika kulkas ini udah mati, suhu udah tercapai, dia akan suhunya dia akan memutus arus ke bagian sini. Nah, setelah itu jangka panjangnya berapa lama kompresor diatur oleh yang di sini, kedua pin ini. Kemudian kalau yang ini berapa lama mesin kompresor itu hidup ya. Jadi kalau misalkan kurang dingin kulkasnya, misalkan kita setting ya di angka 4 itu kurang dingin, jadi sebentar mati, kemudian hidup kembali. Nah, kalian bisa setting di sini, di bagian sini. Beda ya, ini ada soketannya, ini enggak ada. Akan ada juga yang bertanya, ini saya kalau di rumah saya itu saya setting 2 itu udah cepet bekunya. Kalian tinggal setting aja ini. Nah, tinggal setting ini. Apa mau cepet, apa mau lama mesin kompresor hidup. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita setting, misalkan kita putar. Nah, kita putar ke arah berlawanan arah jarum jam. Itu mesin kompresor akan hidup lebih lama. Kalau misalkan kita putar seperti kita ngencangin baut, itu seberapa cepat mesin kompresor dia akan mati. Nah, sama halnya dengan settingan suhu ini. Nah, ini kan ada nih, tuh settingan suhu ini, tuh kelihatan ya. Nah, ini berapa lama jeda mesin kompresor ketika mati hidup kembali. Kalau misalkan kita setting, misalkan kita putar ke arah jarum jam, sama seperti kita ngencengin baut. Nah, ini lebih cepat mesin kompresor hidup kembali. Tapi kalau misalkan terlalu cepat, otomatis mesin kompresor dia nggak mau start, nggak mau hidup kembali ya. Otomatis sama seperti tadi, ampernya 2, berapa, hanya dengung saja, kemudian overload akan bunyi cetik ataupun memutus arus. Jadi butuh mesin kompresor ini, settingan ini terlalu cepat. Berarti kalau misalkan terlalu cepat, kita putar arah berlawanan arah jarum jam. Kita putar seperti ini. Ini pakai obeng kecil. Jadi kita putar ke kiri. Harusnya
Ini pakai obeng plus kecil ya. Saya cari tadi nggak ada. Kan ini udah dilem nih teman-teman, jadi agak susah. Tapi kalau ada obeng plus kecil, ini saya coba cari dulu. Oke, jadi di sini saya menggunakan obeng HP. Ini saya coba setting ya. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Sebentar. Pisau lagi. Ini bentar ya. Oke, sudah bisa ya. Nah, ini kita putar berlawanan arah jarum jam. Kita putar satu putaran aja. Aduh. Nah, udah satu putaran ya. Gak usah banyak-banyak. Kemudian yang di sini, ini untuk settingannya, ketika saya setting terlalu besar seperti ini nggak terlalu nggak terlalu tebal untuk settingan seperti ini. Jadi ini perlu kita setting lagi, karena ada juga yang kemarin saya maunya di angka 1 udah jadi es batu ya, tinggal kalian setting ini aja. Coba ini kita setting agar mesin kompresor lebih lama. Jadi kita putar berlawanan arah jarum jam, sama aja tuh. Kita setting. Ini kan seperti ini tadi. Nah, seperti ini kita putar. Nah, oke, jadi cukup seperti ini aja. Oke. Nah, ini udah selesai kita setting ya. Nah, untuk kalau misalkan termostatnya rusak, biasanya kalau termostat rusak itu dia udah korosi ya di bagian sini. Di bagian sini, kemudian di bagian sensor suhunya ini kadang-kadang udah patah. Jadi ini nggak boleh dipotong teman-teman ya. Karena dulu pernah ada itu kepanjangan katanya, itu malah dipotong. Nah, ini jangan teman-teman. Karena di dalam ini ada air raksa ya. Nah, udah selesai kita setting, tinggal kita pasang kembali. Nah, seperti ini. Tinggal kita boy. Oh, seperti ini. Ini memang agak susah masuknya. Oh, udah. Tuh. Oke, sudah. Tinggal kita baut lagi. Jadi nggak perlu kita nggak perlu kita beli baru. Jadi analisanya seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah analisa. Kalau sudah analisanya salah, nanti ya cara benernya juga salah. Oke, di sini tinggal kita pasang biar enak ya.
Nah, ini udah nggak ada kat-katan nih teman-teman. Tinggal masukkan lagi ini seperti ini. Ini mau apa namanya, mau bolak-balik terserah, bebas. Tinggal pasang soketannya, tinggal kita pasang. Mau bolak-balik juga nggak masalah ini, karena arusnya arus AC, kecuali arusnya DC itu nggak boleh, nggak nyala. Ini kan kalau warna coklat ya, ada warna coklat dan juga yang satunya lagi. Ini kalau misalkan kita balik taruh sini ya nggak masalah. Ini kan sama-sama coklat, misalkan kita taruh di sini itu nggak masalah. Ini saya coba. Sama seperti overload ya, untuk menggantian overload kabelnya kemana-kemana bebas. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita pasang. Ben jelas. Oke, paham ya teman-teman ya, masa kurang jelas. Tuh, udah. Nah, udah selesai itu. Tinggal pasang ininya toh. Nah, karena tadi udah disetting, jadi nggak perlu kita sampai mentok ke 3, 2 aja sudah cukup. Nah, seperti ini. Nah, udah tinggal pasang seperti ini. Tinggal kita pasang lagi. Beres. Kadang kan ada juga yang apa namanya, kulkas ketika hidup mau hidup kembali itu nggak bisa, ampernya tinggi. Coba cek, matikan, tunggu kurang lebih 7 menit baru nyalakan, apakah bisa atau enggak. Kalau misalkan bisa ya kalian tinggal setting di pengaturan suhu, nggak usah kemana-mana terlalu jauh. Jadi kita analisa itu yang sederhana dulu. Tuh, udah selesai. Nah, yang ini tinggal kita pasang lagi. No, yoto. Nah, tuh. Tinggal masukin seperti ini. Ini nggak boleh lepas. Wis. Udah, tuh, udah kan? Tuh, waduh, sih guys, lupa, lampunya lupa. Biasa guys, pasang lagi. Sudah sip. Intinya yang di bagian sini ini harus nempel. Kayaknya kurang nih. Udah tuh. Udah ya, dapat. Nah, setelah itu tinggal kita nyalakan lagi. Ini kita nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
langsung hidup kan. Nah, jadi cara settingannya itu seperti itu teman-teman, untuk setting termostat ataupun pengaturan suhunya. Jadi cukup mudah teman-teman. Jadi tinggal kita setting di situ aja. Yuk, cukup mudah teman-teman ya untuk setting di termostat ataupun pengaturan suhunya. Kadang ada juga ya yang bentar mati, kadang juga bentar hidup kembali. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk permasalahannya, penyebabnya kenapa mesin kompresor itu setelah mati itu hidupnya terlalu dekat sehingga mesin kompresor nggak mau start lagi teman-teman ya. Jadi kalian tinggal setting di termostat ataupun pengaturan suhunya. Oke, ya mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jika masih ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, dan bantu juga untuk atau kesulitan juga langsung ke IG saya, itu ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.